Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Materi etika administrasi publik pada kali ini berkaitan dengan korupsi dan pita merah. Seringkali kita membaca di koran-koran, kemudian melihat juga di televisi, siaran-siaran televisi, kejahatan-kejahatan yang melibatkan para penguasa melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang ketika dihadapkan dengan persoalan hukum juga tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ini menandakan bahwa masih banyak perlu dibenahi pelaksanaan administrasi publik kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berkualitas, dan profesional. Pita merah dalam kesempatan ini sering dikaitkan dengan berbagai peraturan yang berlebihan atau penerapan terhadap aturan resmi yang kaku, yang dianggap mengurangi produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan atau penyimpangan terhadap keputusan yang sudah ada, penyimpangan atau perlawanan terhadap perundang-undangan yang sudah ada, baik yang dilakukan oleh oknum yang berada di organisasi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi besar lainnya. Pada awalnya pita merah ini sebenarnya bermula dari percakapan masyarakat barat yang menyebutkan bahwa pita merah sebagai kebiasaan tempo dulu ketika mengikat berkas-berkas pemerintah itu atau formulir-formulir layanan pemerintah menggunakan pita-pita berwarna merah. Kemudian pita merah juga digunakan ketika orang memasuki gua yang gelap. Ya, jadi ketika masuk ke gua yang gelap, maka dia mengikatkan dirinya dengan pita berwarna merah sehingga terlihat di dalam suasana yang agak remang-remang untuk bisa kembali. Ketika dia mau berbalik ke jalan yang benar, maka pita merah itulah yang harus diikuti. Nah, itu sedikit kenapa orang yang melakukan tindakan-tindakan korupsi atau melanggar batas kewenangan itu disebut sebagai kejahatan pita merah. Ada juga menyebutnya sebagai kejahatan kerah putih. Jadi kejahatan kerah putih itu artinya umumnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang menggunakan baju berkerah putih, berdasi dan sebagainya, lalu melakukan penyimpangan. Dia menganggap dirinya kebal hukum karena dia memiliki kekuasaan dan banyak juga memiliki sumber daya seperti finansial, sehingga seolah-olah dengan kekuasaan dan keuangannya yang dimiliki itu menganggap dirinya kebal hukum. Itulah kenapa disebut kejahatan kerah putih atau pita merah. Nah, kemudian kita lanjutkan kepentingan umum yang perlu diperhatikan kita sebagai masyarakat pelayan publik atau sebagai pejabat negara, bahwa kepentingan umum itu adalah amanah rakyat, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita. Dengan rasa syukur kita mendapatkan kedudukan yang baik, maka rasa syukur ini harus direfleksikan dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan yang profesional dan berkualitas baik. Yang pertama, peningkatan efektivitas administrasi. Begitu kita duduk sebagai pelayan publik,
diberikan nafkah oleh negara, merupakan amanat dari masyarakat, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menertibkan administrasi itu supaya mencapai tujuannya secara efektif. Hal-hal yang bersifat berbelit-belit perlu disederhanakan. Hal-hal yang membuat pembiayaan cukup tinggi perlu disederhanakan, karena tidak saja ditanggung oleh masyarakat ketika pelayanan kita berbelit-belit, tetapi kita sendiri sebagai pelayan publik juga akan sangat sulit dan berkepanjangan di dalam melayani satu buah layanan kepada masyarakat. Alangkah menyenangkan kalau kita bisa menyederhanakan, kita bisa bekerja lebih cepat, bisa menikmati pekerjaan dengan baik. Orang yang kita layani juga bisa gembira dan tersenyum mendapatkan layanan yang murah dan cepat. Penanganan masalah-masalah pengangguran dan polusi. Jadi efisiensi yang kita lakukan bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, akibat kita bisa menghemat sumber daya yang kita miliki, terutama sumber daya keuangan dan materi, sehingga tidak perlu pemborosan-pemborosan yang tidak dibutuhkan oleh negara. Karena pemborosan itu sendiri, hasil korupsi sendiri itu jarang sekali bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau oknum tertentu. Sebagian besar digunakan untuk berpoya-poya kepada hal-hal yang tidak penting dan tidak produktif. Alangkah baiknya efisiensi dilakukan, kita merasa kekurangan maka kita akan menghemat, maka dari hasil penghematan itu akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, kemudian penanganan hal-hal lain yang termasuk lingkungan dan polusi. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dan pencegahan pemborosan. Sudah tadi saya jelaskan. Kemudian mengurangi pajak bagi kaum miskin. Pernahkah kita mendengar bahwa hasil pajak kita berlebih dari laporan-laporan pemerintah? Yang paling banyak kita dengar adalah selalu keuangan negara atau keuangan daerah kita adalah defisit. Jadi untuk membiayai hal-hal yang utama saja seperti pembangunan dan kegiatan rutin sudah defisit, apalagi memikirkan mengurangi pajak kaum miskin atau memberikan subsidi kepada kaum miskin secara benar. Kalau toh ada, itu hanya untuk memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga kaum miskin tidak pernah bisa terselesaikan dengan baik. Ditambah lagi perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan oleh para atau oknum-oknum yang membagikan jatah orang miskin. Sering kita melihat di televisi, ini perlu kita pahami sehingga kita bisa ikut memberikan andil kontrol pengawasan terhadap berbagai hal yang berbau pembagian rezeki, karena di situ adalah potensi untuk melakukan korupsi oleh beberapa oknum yang tidak paham tentang kepentingan umum ini adalah amanah rakyat. Mengurangi pos anggaran yang tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi apapun yang dilakukan dalam layanan publik itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak berkaitan dengan hal itu, ya, apakah itu memenuhi kepentingan politik dari penguasa tertentu, apakah itu memenuhi ambisi untuk membuat ide dan gagasannya terrealisasi melalui anggaran, padahal itu tidak dipentingkan dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka hal-hal seperti itu harus kita pangkas. Perlindungan warga negara dari tindakan-tindakan kejahatan. Apakah anggaran kita mencukupi untuk mengawasi orang-orang yang bekerja, untuk menindak secara hukum orang-orang yang bekerja? Artinya para penegak hukum itu diberikan kesejahteraan yang baik sehingga dia bisa melaksanakan tugas dengan baik, menjangkau para penjahat yang ada. Kenyataannya mungkin di beberapa tempat
bisa kita lihat makin hari tingkat kejahatan semakin tinggi, baik dari kejahatan sosial di masyarakat maupun kejahatan korupsi. Semakin hari semakin banyak. Itu artinya keberimbangan antara petugas hukum dengan para pelaku kejahatan ini perlu dipikirkan, sehingga anggaran-anggaran yang bisa dihemat bisa diberdayakan ke arah itu. Yang ketujuh, distribusi penghasilan yang adil. Apakah sudah terlihat bahwa undang-undang dan peraturan memberikan keadilan terhadap masyarakat? Karena di beberapa tempat kita atau di beberapa berita media kita melihat penghasilan yang sangat jomplang. Ada yang bisa berpenghasilan 1 miliar per bulan, tapi ada juga yang 500.000 per bulan. Sangat luar biasa ketimpangan ini, bahkan lebih banyak yang memiliki penghasilan yang sangat rendah. Ini persoalan-persoalan ketika penerapan peraturan dan perundang-undangan ini sebenarnya adalah untuk membentuk perimbangan tersebut. Yang kaya mensubsidi yang miskin supaya dia bisa bergerak dan berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga orang-orang yang memiliki kekayaan lebih tidak parkir di luar negeri, tetapi diabdikan kekayaannya di Indonesia untuk membangun negara ini, sehingga bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru bagi kaum-kaum buruh dan orang-orang miskin di sekitarnya. Pencegahan kejahatan dan penyempurnaan layanan kesehatan. Kita mungkin bisa merasakan, teman-teman yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, apakah pelayanan kesehatan kita perlu ditingkatkan? Nah, dari sisi penghematan biaya inilah yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kesehatan, untuk mencegah juga terjadinya malpraktik atau kejahatan-kejahatan di bidang kesehatan. Karena ini sering juga bisa terjadi, ya, semakin hari biaya pendidikan di bidang kesehatan semakin tinggi, tidak bisa disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau untuk menjadi seorang dokter bisa keluar biaya yang cukup besar, sehingga tentu biaya kesehatan nanti akan berpengaruh. Peralatan-peralatan yang digunakan juga semakin hari semakin canggih dan semakin besar membutuhkan biaya. Kemudian juga peningkatan partisipasi masyarakat dengan menjamin kebebasan berbicara dan perbaikan struktur pemerintah. Apakah ketika kita menggunakan hak-hak politik untuk berbicara masih terhambat atau terganjal, masih dirasakan ada tekanan, masih dirasakan karena mereka memilih karena ada iming-iming atau hadiah atau kompensasi yang harus diberikan? Kalau masih, berarti kita belum sebenarnya memiliki kebebasan menggunakan hak demokrasi kita. Kita belum memiliki kebebasan sebagai manusia pribadi yang kokoh untuk berbicara di depan umum. Ya, karena masih ada ikatan-ikatan seperti tadi, bahwa kita harus loyal pada partai tertentu, harus loyal pada tokoh tertentu karena kompensasi-kompensasi yang diberikan. Kenapa masyarakat menerima kompensasi? Karena tingkat kesejahteraan mereka belum mencapai tingkat yang diinginkan. Sampai kapanpun kalau tingkat kesejahteraan terjadinya ketimpangan penghasilan dari masyarakat masih ada, maka sampai saat itulah tetap kompensasi politik ini akan dibutuhkan oleh masyarakat. Sulit sekali untuk menjebak atau menangkap orang-orang yang sudah secara undang-undang, misalnya apabila ditemukan ada money politik, maka mereka melanggar undang-undang bisa dikenakan sanksi hukum. Tetapi belum pernah bisa menjerat peraturan perundang-undangan ini secara baik, padahal kasat mata kita melihat money politik itu ada. Siapa yang disalahkan? Sistem kita lah yang barangkali belum bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Tidak saja peraturan perundang-undangan, tetapi juga para penegak peraturan perundang-undangan, termasuk juga masyarakat yang harus ikut melihat dan menjaga terlaksananya sebuah peraturan dan perundang-undangan. Tetapi ketika kesejahteraan diperhadapkan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, maka persoalan-persoalan ini akan menjadi sulit diterapkan. Kepastian layanan dan stabilitas siklus ekonomi dan perdagangan. Jadi, bagaimana dalam sistem layanan publik atau kepentingan umum ini bahwa kita bisa memberikan secara pasti layanan-layanan terhadap masyarakat. Tidak ada layanan yang ditunda, tidak ada pelayan publik yang tidak bekerja, ya. Jadi kalau misalnya dia sakit harus digantikan oleh tenaga yang lain. Ya. Jangan sampai ada belangko yang habis. Tidak adanya belangko sampai berbulan-bulan dalam sistem layanan tertentu. Ya. Tidak adanya, kalau kita sepakat online system, tidak ada istilah sistemnya lagi rusak sampai berminggu-minggu. Itu berarti sebenarnya ketidakstabilan infrastruktur yang kita miliki. Tidak adanya ekonomi yang hanya sedikit terjadi resesi dunia, kita sudah dipengaruhi. Banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Banyak pedagang-pedagang kelontong kaki lima. Setiap perubahan kebijakan, dia harus mengganti usahanya, harus meminjam lagi sebagai modal usahanya. Perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pengusaha-pengusaha kecil. Jangan sampai ada pergantian kebijakan, maka muncul pelaku ekonomi baru, pelaku ekonomi lama runtuh dan gulung tikar. Yang seharusnya terjadi adalah pelaku ekonomi lama semakin kuat, muncul pelaku ekonomi baru untuk menambah sistem layanan publik terhadap masyarakat. Bukan pelaku ekonomi yang baru menggantikan pelaku ekonomi lama, karena kita paham pelaku ekonomi baru ini juga belum mapan, sehingga suatu saat dia juga akan mengalami degradasi ketika terjadi perubahan kebijakan. Peningkatan keadilan melalui program pemerintah. Kejomplangan pendapatan harus diimbangi dengan peraturan pemerintah supaya terjadi asas keadilan, baik dari sisi layanan maupun dari akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang Anda pahami, saya sampaikan di awal, bahwa kepentingan umum itu adalah amanah rakyat. Sehingga nanti apa yang saya jelaskan berikutnya tentang korupsi dan lain-lain tidak lagi tergambar di dalam pikiran kita untuk membicarakan, apalagi untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, pemahaman kita tentang korupsi. Korupsi adalah penyimpangan dari kesucian, profanity, tindakan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, dan kecurangan. Jadi asal katanya corrompere, corruptio, corruptus, ya bahasa Latinnya ya, yang artinya menyimpang dari kesucian. Berperilaku buruk, berperilaku tidak bermoral, melakukan kebejatan, kebusukan moral, merusak sistem, ketidakjujuran, kecurangan, itu sudah dianggap sebagai korup. Ya. Tidak menggunakan waktu dengan baik, ya.
memberikan alasan untuk tidak kerja, tidak sesuai, tidak kuliah dengan alasan yang tidak cocok, tidak sesuai, itu adalah perilaku korup. Ya. Sebenarnya korupsi ini kalau kita lihat dari pengertian harfiahnya tadi itu sangat luas. Ya. Tidak saja yang terlihat seperti menggelapkan uang, ya, pencucian uang, menerima sogokan, ya. Tetapi sangat luas. Jadi penyimpangan dari kesucian. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat itu kalau menyimpang itu disebut korup. Yang kedua adalah perbuatan yang busuk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya, ya. Jadi ini sudah mengarah kepada perilaku yang bisa secara material bisa dibuktikan. Penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, jadi sebenarnya penyelewengan dan penggelapan ini bisa dilakukan ketika saudara atau oknum tertentu berada di tempat itu. Jadi kalau dia tidak menjadi orang dalam dari situ, kemungkinan sulit untuk melakukan korupsi uang perusahaan ataupun uang negara. Kenapa dia duduk di situ? Karena menerima amanah dari rakyat. Itu harus terus ditekankan. Kita bekerja di situ menerima amanah dari rakyat. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa terjadi korupsi. Harus ada unsur-unsur yang dipenuhi. Yang pertama, setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Dia memegang kekuasaan. Ya. Kemudian korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat yang melakukannya. Dia memegang kekuasaan di dua tempat. Ya, dia bisa berfungsi politik, dia juga bisa berfungsi eksekutif. Nah, ini pahami. Jadi kepala desa, ya, kemudian kepala bupati itu memiliki fungsi politik dan fungsi eksekutif. Dia sebagai pelaksana anggaran, dia juga bisa mengawasi anggaran, mengontrol. Bagaimana kalau kita pikirkan, ya, meskipun dia tidak duduk sebagai anggota DPR, tapi yang menang di dalam partai politik tersebut adalah sebagian besar dari kru para pejabat eksekutif. Nah, ini juga berpeluang ketika dia tidak memahami bahwa kepentingan umum itulah amanah rakyat, maka akan terjadi peluang untuk korupsi. Yang ketiga, korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, klan atau kelompok. Untuk kepentingan konstituen. Ya. Jadi misalnya proses pembangunan atau pemberian bansos hanya ditujukan pada konstituen yang mendukung. Padahal anggaran yang digunakan adalah anggaran masyarakat secara keseluruhan. Sisi kedua, dia mewakili, katakanlah misalnya dapil, daerah pemilihan. Jadi sebenarnya hanya terfokus pada konstituen, di mana wilayah konstituen, ya, mungkin nanti akan bisa terjadi pembangunan atau pembagian bansos di wilayah itu saja. Ya.
Lalu yang tidak, desa-desa yang tidak memiliki anggota DPRD mungkin jarang disentuh oleh pembangunan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang juga bisa kita lihat sebagai tindakan yang tidak baik, ya. Pelaku korupsi selalu berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Jelas, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Dengan enaknya dia sebagai pejabat menyuruh bagian keuangan untuk mengatur kalimat atau kata mengatur. Ini sangat berbahaya. Sebagai pejabat bawahan atau bawahannya, maka dia akan mengikuti bagaimana caranya supaya bisa diatur. Ya. Sehingga tindakan-tindakan korupsi itu akan terjadi. Jenis-jenis korupsi. Korupsi transaktif. Jadi melalui transaksi dia bisa korupsi. Mengangkat harga, meminta fee. Ya. Transaksi. Mengurangi jumlah barang, mengurangi kualitas barang. Yang kedua, korupsi melalui memeras. Ya. Ini bisa dilakukan memeras. Jadi apabila seorang pejabat mengalami kesalahan diketahui oleh pejabat lain sebagai pengawas hukum, maka bisa diperas. Ya. Sebaliknya masyarakat juga misalnya mengalami kesalahan, ya, oleh oknum tertentu bisa diperas. Kalau tidak, dia akan diancam hukuman yang berat dan sebagainya. Korupsi investif. Pemberi tidak mendapatkan keuntungan, hanya memperoleh harapan. Ya. Jadi Anda bekerja dijanjikan tempat yang baik. Ya. Nanti kamu pilih saya, maka saya akan berikan tempat pekerjaan yang baik. Harapan juga, baru memberikan harapan juga korup. Kemudian korupsi perkerabatan atau nepotisme. Nah, ini jelas Anda bisa memberikan contohnya. Jadi mengangkat pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan, yang memiliki hubungan politik saja, ya, atau membeli sesuatu urusan kantor selalu membeli di tempat usaha atau rekanan keluarga kita. Ya. Jadi Anda terus merekomendasi membeli di keluarga kita. Itu juga disebut perkerabatan. Korupsi dispensif. Pelayanan dapat dilakukan bila ada imbalan tambahan. Nah, ini kalau Anda sering melihat seperti itu, ya. Jadi apakah pelayanan mengurus surat-surat apa gitu. Ya, begitu dikasih uang rokok, para petugasnya mulai pemikirannya cerdas. Mungkin dengan bicara kertasnya habis, ya. Di sini tidak ada uang minyak dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya Anda tertarik untuk memberikan sesuatu, untuk membelikan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Ini disebut dengan defensif. Korupsi otogenik. Keuntungan dari sebuah perjanjian atau aturan yang dibuat oleh seseorang. Jadi produk perundang-undangan atau perjanjian kerja, ya, secara awal dia tidak ada korupsi apapun. Ya. Begitu kontrak kerja ditandatangani, mulai dia mendapatkan keuntungan di situ. Apakah jabatan yang dia dapat,
apakah dia nanti mendapatkan fee dari proses proyek dan sebagainya, ya, atau mungkin ditekan para rekanan untuk membeli barang-barang di perusahaannya keluarga mereka. Jadi saya tanda tangani ini perjanjian kontrak kerja, tapi barang-barang yang dibutuhkan yang ada di toko keluarga saya harus Anda penuhi dari situ. Nah, ini juga bisa disebut dengan korupsi otogenik. Korupsi dukungan. Melakukan tindakan untuk mendukung tindakan korupsi. Ya. Misalnya demo untuk sidang korupsi, ya, mendukung kejahatan. Ya. Berusaha untuk melakukan demo bagaimana supaya badan anti rasuah dibubarkan, KPK harus dibubarkan misalnya begitu. Ya. Jadi kan sering kita melihat demo-demo. Di satu sisi ada demo, sip KPK, lindungi KPK. Di sisi lain ada demo untuk membubarkan KPK. Kemudian ada juga misalnya sidang korupsi, malah yang disidangkan didukung oleh massa. Nah, ini juga disebut dengan korupsi, support korupsi, para pendukung koruptor. Ya. Jadi malah sudah korupsi banyak, malah didukung oleh masyarakat dan melakukan demo. Bebaskan, bebaskan dan sebagainya. Ya. Kemudian apa dampak dari korupsi ini? Pengaruh dan akibat dari korupsi, pemerintah dalam berbagai hal bisa menghambat investasi pihak swasta. Jadi perizinan yang terlambat, ya, ngurus izin harus biaya tambahan, ya, tidak sederhana, sehingga harus memakai calo. Ya. Bayangkan kalau investor dari luar, sehingga dia harus berkali-kali datang ke Indonesia untuk mengurus perizinannya untuk berinvestasi. Nah, sekarang dengan peluang online ini, mestinya investasi itu bisa dilakukan dengan mudah. Korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan modal, mempersingkat birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri bagi pengusaha. Nah, bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan hal tersebut, jadi menyogok, ya, memberi uang pelicin itu menjadi budaya mereka. Kenapa? Karena dia juga memahami bahwa di Indonesia itu berinvestasi masih sangat mudah. Biaya buruh masih murah, bahan baku masih murah, bahan makanan masih murah ketimbang berinvestasi di tempat lain. Ya. Air sangat murah, listrik sangat murah. Ya, bagi para pengusaha. Ya. Karena kalau di tempat-tempat lain, mungkin di negara lain, mereka cukup mahal harus mengeluarkan investasi. Ya. Oleh sebab itu dia bagi oknum tertentu lebih baik memberikan uang pelicin sehingga cepat perizinan itu keluar. Ya. Sehingga di sini berpikiran bahwa korupsi itu berfungsi sebagai sumber pembentukan modal. Baik pemupukan modal bagi koruptor, juga pemupukan modal bagi pengusaha. Karena dia sudah tahu celah-celah. Ya. Di beberapa televisi kita lihat ada orang yang penebangan hutan tanpa melakukan reboisasi, penanaman kelapa sawit dengan membakar hutan. Ya. Jadi itu dipahami sebagai tindakan-tindakan yang mudah, menggaji buruh dengan UMR yang sangat murah. Ya. Bahan baku juga sangat murah, tinggal mengeksploitasi. Ya.
Tinggal mengambil galian C, kita menjual. Tinggal mengambil menyadap air, kita menjual dengan murah. Bahkan tidak tanpa izin. Pengusaha-pengusaha itu mengambil air subak dengan pipa-pipa kecil. Tanpa izin mereka menggunakan air bawah tanah untuk perusahaan-perusahaan mereka atau hotel-hotel mereka. Apakah mereka lepas kontrol dari para pejabat pemerintah? Mungkin juga tidak. Diketahui, tetapi dengan tindakan tertentu yang bersifat koruptif menjadikan diabaikan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami, bahwa banyak sekali celah yang digunakan oleh para oknum tertentu melakukan tindakan korupsi, sehingga merugikan sumber-sumber daya alam yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk meningkatkan nafkah gaji para pelaksana layanan publik. Tapi akibat oknum-oknum tertentu, hanya beberapa orang, bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya penggunaan air tanah oleh hotel-hotel itu semua terdaftar, pajaknya terbayar, berapa bisa kita mendapatkan investasi dari situ untuk memperluas, mengatasi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang nantinya juga berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Karena pegawai yang sejahtera akan melayani dengan baik masyarakatnya, tidak berkeinginan untuk melakukan pungutan liar, ya, sehingga masyarakat mendapatkan layanan dengan mudah, dan tingkat pendidikannya makin baik, kesehatannya makin baik, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Nah itu, sehingga kita berusaha per individu untuk meningkatkan kualitas diri, jangan pernah melakukan tindakan korupsi. Mari kita lanjutkan. Sebagai hasil, korupsi dapat mendorong pemerintah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dapat melancarkan kegiatan ekonomi. Ada pendapat mengatakan bahwa ketika ada tindakan-tindakan yang bisa memperlancar investasi masuk ke Indonesia, ya, sebenarnya inilah pendapat yang keliru, ya. Jadi siapa yang mampu memberikan investasi dengan memberikan uang tambahan dan sebagainya, ya, mau mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat yang tanda petik bisa mengatur kegiatan investasi tersebut, maka itu akan bisa memperlancar kegiatan ekonomi. Menurut mereka, adanya kegiatan-kegiatan yang di luar sistem itu memperlancar gerakan atau istilahnya uang taktis dari para pejabat-pejabat tertentu. Ya, karena mungkin dia tidak tercover di formalitas anggaran untuk melakukan tindakan-tindakan bagaimana supaya perekonomian berkembang. Ya. Jadi kalau Anda tidak berada di situ, tidak paham soal ini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah korupsi mendorong perkembangan politik dalam memperkuat parpol, meningkatkan integrasi nasional, meningkatkan alternatif yang dapat diterima terhadap kekerasan dan keikutsertaan publik dalam urusan-urusan negara. Ya. Nah ini pemikiran-pemikiran yang tidak karena mungkin orang-orang sedemikian rupa sudah meniru kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa justru dengan korup, ya, contoh misalnya
Dengan money politik dia terpilih sebagai pejabat publik. Nah, mendorong perkembangan politik. Dia menganggap bahwa bansos yang diberikan baik secara pribadi maupun dari anggaran pemerintah itu sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat. Ya. Nah, begitu balikannya ya. Semakin banyak pemilihnya, maka bansos yang dia berikan, terima dan bagikan itu makin banyak. Seolah-olah dia paling banyak memberdayakan masyarakat. Ya. Tapi kalau kalah dalam pemilihan atau sedikit pemilihnya karena kurang memberikan insentif politik, ya, apakah money politik ataupun bansos, maka dia akan sedikit bisa memberdayakan masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya kalau dilakukan secara murni, secara kualitas yang baik, ya, semua melakukan itu malah lebih luar biasa dampaknya. Kepercayaan masyarakat lebih tinggi, ya. Kemudian juga peningkatan integrasi nasional lebih tinggi. Anda bayangkan, kenapa orang melakukan tindakan-tindakan teroris atau melawan pemerintah? Karena dari pandangan mereka bahwa banyak hal yang perlu dikritisi oleh masyarakat. Baik dari penggunaan sumber daya manusia, baik dari sisi penggunaan sumber daya alam, yang mereka mungkin melihat eksploitasi besar-besaran, tetapi tidak nampak peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Ya. Misalnya tambang emas, ya, kemudian minyak, batu bara dan sebagainya, mereka dilihat di situ. Jadi Anda bisa nanti dilihat di adu pendapat, ya, di televisi, ya, para tokoh-tokoh nasional membicarakan tentang sumber daya. Akan di situ tergambar dua sisi yang berbeda. Pemerintah sudah melakukan secara penuh pelayanan-pelayanan publik terhadap masyarakat berkualitas, tetapi di sisi lain para oposisi juga memiliki alasan yang tidak kalah masuk akalnya dari pembahasan-pembahasan yang mereka lakukan berdasarkan survei yang sudah mereka lakukan. Ya, artinya masih ada yang perlu dibenahi dari sistem layanan kita, baik dalam pengelolaan sumber daya, baik dalam pengelolaan investasi maupun dalam pengelolaan sistem layanan publik kita. Selanjutnya, korupsi membawa serta unsur persaingan, tekanan untuk bekerja ke dalam kehidupan ekonomi yang kurang berkembang. Memang bisa terlihat ketika misalnya terjadi persaingan dalam merebut akses, ya, ini juga sangat berpeluang untuk melakukan korupsi, ya. Jadi contoh misalnya kasus-kasus ingin memperoleh PNS, ya. Jadi sudah beberapa oknum itu ditangkap, ya, dengan membayar, ya, bisa menjadi PNS. Itu sebenarnya masyarakat tergiur oleh isu-isu tersebut. Apakah benar adanya? Mungkin perlu penelitian lebih lanjut, ya. Tapi semakin tahun kok kenapa semakin ada saja orang yang tergiur tentang soal itu. Karena apa? Kita berebut akses. Apakah merebut akses untuk menjadi pegawai? Apakah berebut akses untuk menjadi pimpinan partai politik? Apakah berebut akses untuk menjadi pengusaha, pengelola tambang, BUMD dan sebagainya. Ya. Sehingga tindakan-tindakan itu dimungkinkan terjadinya korupsi. Tidak saja korupsi dengan uang atau menyogok, bisa juga nepotisme karena saling dukung partai dan sebagainya. Ya.
Jadi tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan profesionalisme itulah yang disebut dengan korupsi. Ya. Perisai atau pelindung terhadap kerugian-kerugian yang lebih besar yang disebabkan oleh adanya kesalahan dan menentukan kebijakan. Nah, ketika kita tidak profesional dalam bekerja, karena dalam rekrutmennya juga tidak benar, sehingga hasil-hasil pekerjaannya pun bisa merugikan negara. Ya. Jadi hasil rekrutmen tidak benar, money politik katakanlah begitu, nepotisme, ya, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun akan bisa merugikan negara dan merugikan masyarakat. Nah, karena yang berkoloni di situ mungkin banyak yang seperti itu, maka sulit sekali terjangkau oleh tangan-tangan hukum. Mereka saling melindungi, mereka saling menutupi, tidak ada yang mau jadi saksi. Karena salah satu kelemahan dari korupsi ini adalah saksi. Faktanya ada, saksi tidak ada. Ya. Maka lambat laun urusan penindakan korupsi itu menjadi lemah. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang harus dilakukan. Masih di pengaruh dan dampak ya. Jadi efek negatif dari korupsi. Pertama, menyebar, metastarik. Ya. Penyebaran sangat luas. Ya, jadi ketika misalnya penindakan terhadap koruptor itu tidak bagus, penindakan terhadap orang masyarakat penipu-penipu tidak bagus, maka akan bermunculan penipu-penipu berikutnya. Jadi setiap hari kita akan melihat ada investasi bodong, ya. Kita akan melihat bank-bank yang tidak tertangani nasabahnya dan sebagainya. Ya. Penyebaran korupsi sampai ke tingkat desa. Karena pemikiran kita yang korupsi miliaran saja belum selesai, apalagi yang hanya ratusan. Ini berkembang. Bahkan mendapat dukungan. Ya. Kenapa dikatakan mendapat dukungan? Karena kita melihat sendiri mereka korupsi. Tapi kita tidak mau menegur. Ya, selamatkan diri sendiri dan sebagainya. Itu kan mendapat dukungan. Yang kedua, perkomplotan. Menjadi meluas, berkomplot. Muncullah kasus yang dinamakan dengan korupsi berjamaah. Sulit juga menyelesaikan. Pelepasan hal-hal tertentu. Ya. Apa yang pelepasan tertentu? Yang jelas moralitas mereka sudah hilang, integritas mereka sudah hilang, kepercayaan publik menjadi hilang. Kalau pemerintah kita sebagian besar oknumnya korup. Ya. Bahkan juga bisa melepas aset. Ya. Jadi untuk menanggung kerugian perusahaan, kalau di perusahaan swasta, maka kita bisa melepas aset. Ya, padahal itu adalah tindakan korup yang dilakukan oleh oknum tertentu. Penghilangan potensi, kehilangan benda, harta, harga diri, nyawa, gaji yang rendah. Yang kita rasakan mungkin nanti gaji yang tidak pernah naik ini, gaji rendah ini. Ya. Satu orang korupsi sampai bertriliun. Katakanlah misalnya kasus Bank Senturi. 6 triliun. Berapa nyawa di situ. Berapa uang masyarakat di situ. Yang bagi masyarakat miskin ya itu adalah nyawanya. Menaruh uang di situ adalah nyawanya. Ya. Kemudian yang berikut transmutasi, penghargaan terhadap perilaku korupsi. Wah, ini luar biasa nih. Pada penghargaan, pada sertifikat bagi perilaku korupsi. Ya. Tanpa sadar kita menyanjung orang-orang yang memiliki
kekayaan lebih, menghormati di masyarakat, ya, menempatkan di tempat yang baik, ya. Padahal rumah, aset atau dana punya yang disumbangkan oleh mereka itu adalah mungkin dari hasil korupsi, ya. Itulah yang disebut dengan transmutasi. Tanpa sadar kita menghormati, menghargai, ya. Secara politis juga orang-orang yang menyogok secara ekonomi maupun politis, yang menyogok mendapat tempat, ya. Jadi bagi oknum-oknum pejabat tertentu, ya, siapa yang mampu menyogok itu mendapat tempat. Padahal mereka melakukan perilaku korupsi, ya. Jadi tempat usahanya strategis, ya. Kalau ada investasi dari pemerintah dilewatkan pada perusahaan tersebut dan sebagainya. Nah, ini salah bentuk penghargaan. Sehingga orang senang melakukan sogok berapa persen, hasilnya bisa bertahun-tahun, ya. Dan pemerintah berikutnya tidak bisa berbuat apa, karena perjanjian kontrak kerjanya itu bisa sampai 35 tahun, 50 tahun. Padahal korupsi dilakukan oleh oknum tertentu 30 tahun yang lalu. Maka pemerintah sekarang ini sampai mati-matian, sampai melalui pengadilan internasional pun tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Sehingga kalau Anda bayangkan saja kalau misalnya sumber daya alam yang potensial seperti minyak bumi, emas dan sebagainya, maka sampai 50 tahun mereka akan menikmati dengan melakukan menyogok sekali. Kemudian pamer. Tidak sedikit oknum-oknum tertentu memamerkan kelihayannya dalam mengatur keuangan, padahal yang dihasilkan itu dari uang korup, dari uang menipu terhadap masyarakat, ya. Sehingga banyak orang tertarik untuk ikut di sana, ya, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan akses terhadap sumber daya. Derivasi kumulatif, jadi meningkatkan perilaku korupsi. Jadi begitu orang-orang yang berpikiran aneh atau tidak sadar, dia akan melihat kok enak ya jadi pejabat, setiap hari bisa berganti mobil, ya, rumahnya bagus dan sebagainya. Terlepas dari bagaimanapun dia caranya, dengan dalih dia saya kerja keras, saya ini dan sebagainya, ya. Nah ini sehingga banyak sekali orang bisa mengikuti, ya, korupsi kecil-kecilan, ya, mengangkat harga, menerima fee dari rekanan dan sebagainya, ya. Kemudian psikosentris, efek kenyamanan jiwa, tidak ada perlindungan, ketidaknyamanan, stres. Nah bagi para pelaku, ya, bisa juga stres, terutama yang pelaku tidak menikmati. Contoh misalnya yang tidak menikmati, ya, sebagai bendahara keuangan disuruh mengatur, ya, atur di situ, atur di situ. Ya, mungkin Anda sebagai keuangan menerima manfaat sedikit, ya. Tapi yang menyuruh mengatur itu menerima manfaat besar. Tapi ketika terjadi kasus hukum, hukumannya sama, ya. Sehingga atau sama sekali Anda tidak menikmati, biasanya banyak yang seperti itu. Ya, Anda mengaturnya tapi Anda tidak menikmati. Stres kita sebagai pegawai setiap hari seperti itu. Ya, tinggal menghitung hari, kapan saya ditangkap, bagaimana saya akan, keluarga saya bagaimana dan sebagainya. Itu yang pertama bagi tidak intern individu. Bagi masyarakat, para pengamat di luar sistem
gregetan, ya, terganggu jiwanya melihat setiap hari ditayangkan di televisi ada koruptor yang tidak tanggung-tanggung memakan uang rakyat. 5 miliar, 10 miliar, berapa? Kita tidak pernah bayangkan uang 1 miliar itu berapa. Kita pegang uang 100 ribu saja sudah bersyukur. Ya. Ditambah dengan stres, gaji kita tidak naik-naik, posisi kita tidak berubah. Sementara yang lain kita melihat mobilnya terus berganti. Ya. Jadi ini akan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman, stres, bahkan nanti bisa ada perlawanan masyarakat. Apabila seperti negara-negara yang demo akibat korupsi yang terlalu merajalela, itu sudah mulai bakar-bakaran. Anda bisa lihat di televisi di negara-negara yang korup. Ya, kantor dibakar, bank dibakar dan sebagainya. Ya. Jadi itu dampaknya yang paling radikal. Terjadi disintegrasi bangsa. Klimaktik, efek domino, harga mahal tidak menentu. Nah, ini yang tanpa sadar kita akan merasakan kalau banyak terjadi korupsi. Jadi Anda jangan pikirkan money politik, no. Nah, kita menerima uang 50 ribu, mereka mengatur kebijakan tidak sesuai, maka harga tidak akan stabil di dalam masyarakat. Ya. Kita sebagai pengusaha dibuat aturan oleh orang-orang yang tidak becus, ya. Ganti kebijakan, bangkrut usaha kita. Ganti kebijakan, bangkrut usaha kita. Tidak saja sebagai pengusaha, punya anak sekolah saja bisa bingung. Ganti kebijakan, harus menyesuaikan diri sebagai orang tua yang memiliki anak pendidikannya. Ya. Buku harus diganti, biaya sekolahnya berubah-ubah dan sebagainya, sehingga manajemen keuangan secara pribadi juga berpengaruh. Ya. Bukannya lebih baik, lebih murah, lebih sederhana, tetapi justru merepotkan kita, semakin sulit. Ya. Kemudian efek ekonomi korups mempengaruhi pasar, pajak, kerusakan sarana prasarana ekonomi. Ya. Jadi banyak bangunan-bangunan infrastruktur yang tidak selesai, ya, ditinggalkan oleh para pemborongnya. Ya. Kemudian juga banyak infrastruktur yang sudah selesai tidak bermanfaat. Ya. Jadi sekolah-sekolah berdiri tapi tidak ada muridnya. Malah di sisi lain bangunan rumah sakit masih kurang dan sebagainya, tidak ada distribusi yang sesuai kebutuhan. Ya. Di desa dibutuhkan saluran air, yang ada pengaspalan jalan desa. Jadi banyak sekali hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibat kekeliruan di dalam pengaturan keuangan ini, ujung-ujungnya adalah ditanggung oleh masyarakat. Dari mana? Dari pajak. Ya. Jadi inilah efek yang terjadi kalau kita tidak ikut terlibat aktif di dalam pengawasan korupsi, atau paling tidak kita tidak perlu andil dalam melakukan korupsi. Kemudian Gunarmidang, korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan kurang tumbuhnya pasar nasional. Nah, apabila kita sudah mengalami berkali-kali kebangkrutan, jadi hampir setiap tahun menggadaikan aset, ada perubahan politik. Ya, katakanlah jangan setiap tahun, 5 tahun aja sudah. Ya, 5 tahun kita menjadi pengusaha sudah mulai mapan. Ada perhelatan politik berikutnya menjadi berkurang. Ya, bahkan bangkrut. Lalu kita kompensasi lagi, aset kita gadaikan perbesar untuk mendapatkan modal berikutnya.
Ya, 2 kali seperti itu kita sudah mulai pelan-pelan. Kita akan jualan kecil-kecilan saja dah, supaya risikonya kecil. Sehingga para pengusaha pun tidak akan tumbuh dan tidak bernafsu menginvestasikan keuangannya di negara kita atau di daerah kita. Permasalahan masyarakat yang menjemuk semakin dipertajam oleh korupsi dan bersamaan dengan itu kesatuan negara menjadi lemah. Nah, ini yang kita takutkan. Di negara-negara yang etnisnya sedikit, ya, perbedaan agama sedikit, bahkan satu agama katakanlah begitu. Kalau terjadi peristiwa korup ini sudah akan terjadi. Ya, kalau merajalela korup tidak bisa ditangani, sudah akan menjadi bumerang bagi negara kita. Ya, apalagi di wilayah kita yang multi etnis, banyak agama dan aliran, ya, sehingga sangat potensial sekali untuk terjadi perpecahan. Ya. Oleh sebab itu, mari kita berupaya secara keras supaya korupsi ini bisa dikurangi, bahkan ditiadakan. Ya, karena dampak besarnya sangat cepat kalau di wilayah kita. Harga perekonomian fluktuasi, ya seperti sekarang misalnya, kalau meskipun katakanlah dampak corona katakanlah begitu, mestinya tidak drastis harga kita menurun kalau memang pengaturannya sangat baik. Jadi sapi yang harganya belasan juta menjadi jutaan sekarang. Dan tidak ada yang beli gitu misalnya. Babi ternak itu contoh kecil. Ya, harga-harga kita semakin sulit, ya, dijangkau stabilitasnya. Hingga orang akan menjadi frustasi di dalam berusaha. Ya, orang akan frustasi menjadi petani. Kalau petani itu tidak pernah mendapat pengayoman. Ya, kalau rugi, ya rugi sendiri petani. Ya, makanya tanah-tanah petani ini banyak terbengkalai. Ya. Kemudian karena adanya kesengajaan di antara para pejabat untuk memancing suap dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, disiplin sosial menjadi kendur dan efisiensi merosot. Sebenarnya bagi oknum yang korup yang meminta upeti, sebenarnya di mata yang memberi upeti itu tidak berharga. Contoh kasarnya, orang saya sudah membayar, ngapain lagi kita peduli dengan mereka? Ya, sebenarnya mereka itu, oknum-oknum seperti itu sebenarnya tidak memperoleh penghormatan dari orang yang memberikan suap. Jadi sama-sama tidak berharga di mata mereka. Nah, kalau publik mengetahui, ya, biasanya kalau sudah terjadi kasus hukum, publik akan mengetahui. Maka publik pun semakin tidak percaya kepada kedua perusahaan maupun pemerintah bersangkutan. Ya. Terjadinya misalnya korupsi di bidang asuransi. Salah satu asuransi katakanlah tidak mampu membayar klaimnya, akan berpengaruh terhadap asuransi-asuransi yang lain yang ada di Indonesia. Dampaknya luar biasa. Jadi jangan Anda berpikir, wah asuransi saya tidak melakukan korup. Bisa membayar klaim. Bisa membayar klaim kalau ada yang mau membayar atau menjadi nasabah baru. Tapi karena sudah tidak percaya terhadap asuransi, maka asuransi yang jujur pun kena dampak. Jadi oleh sebab itu kita harus hati-hati dimanapun kita bekerja, jangan sampai membuat tindakan yang menyimpang. Ya. Ada salah satu bank, katakanlah misalnya begitu korup, sampai besar-besaran, meskipun sudah ditangani oleh pemerintah. Berkali-kali ada bank
Dulu Bank Dagang Bali dulu. Berkali-kali terjadi seperti itu. Jadi oknum dari pemimpin perusahaannya bisa melakukan tindakan korupsi. Sehingga tingkat kepercayaan terhadap bank pun semakin menurun. Ya. Masyarakat lebih senang menaruh uangnya dalam bentuk investasi tanah, ya, emas, kemudian juga terhadap ternak dan sebagainya. Ya, kalau investasi tanah dan emas mungkin tidak, pergulirannya tidak cepat dibandingkan dengan ditaruh di bank. Maksudnya kalau supaya kita bisa menaruh di bank karena supaya bisa dipakai dana pembangunan berputar terus. Ya. Tapi banyak memilih investasi tanah. Ya, barangkali tanahnya juga tidak maksimal digarap. Ya. Banyak kaplingan-kaplingan yang tidak ditanami, ya, diisi beton tapi tidak ada penghuni dan sebagainya. Sehingga semakin hari produktivitas tanah-tanah subur kita semakin menurun. Nah, itulah salah satu dampak daripada kegiatan-kegiatan yang korup tidak bisa membangkitkan sektor-sektor ekonomi secara baik. Upaya menangkal korupsi. Cara sistemik struktural, kelemahan pada sistem politik dan sistem administrasi maka diatasi dengan menggunakan segenap suprastruktural dan infrastruktural politik serta memperbaiki birokrasi. Jadi menciptakan sarana-sarana yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat negara seperti badan anti rasuah seperti KPK, kejaksaan, kepolisian diperkuat, ya. Kemudian struktur birokrasinya dirubah, dilakukan reformasi di bidang pelayanan publik, ya, menggunakan digital online dan sebagainya. Ya, kemudian BPK direstrukturisasi, inspektorat, ya, supaya dia lebih memiliki kewenangan yang menggigit terhadap pejabat-pejabat yang diawasi. Karena bisa saja nanti Bawasda itu adalah di bawah perintah pejabat daerah. Bagaimana seorang Bawasda bisa mengawasi pejabat daerah yang notabene diperintah oleh pejabat daerah? Nah, ini direstrukturisasi supaya memiliki kewenangan yang lebih atau diangkat oleh pejabat di atasnya. Ya. Kemudian cara abolisionistik, ya, menghilangkan penyebab korupsi, misalnya penyadaran masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pencegahan lainnya termasuk penindakan. Jadi abolisionistik ini bisa dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan, ya, pencerdasan masyarakat melalui edukasi seperti kita sekarang belajar etika. Anda harus cerdas mestinya, kan gitu ya. Karena dampaknya tadi sudah sangat luar biasa. Ya, ekonomi kita bisa tidak berjalan, bahkan bisa menimbulkan chaos atau disintegrasi bangsa. Ya. Yang jelas nanti kita akan merasakan gaji kita meskipun naik tidak pernah bisa mencukupi karena harga-harga berfluktuasi naik. Itu adalah ciri-cirinya ada korupsi, masih ada korupsi ataupun ada kebijakan-kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik. Ya. Meskipun tidak korupsi secara material, tetapi ketidakbenaran dalam mengelola atau mengeluarkan kebijakan itulah yang membuat fluktuasi pasar ekonomi kita menjadi tidak baik. Ya. Jadi begitu gaji kita dinaikkan tidak mampu menjangkau kebutuhan, masih tetap kita minim, masih tetap kita minus, ya, untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup sehari-hari. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan yang dapat kita kategorikan bahwa di negara kita masih banyak terjadi korupsi
dan kesalahan di dalam membuat kebijakan-kebijakan karena diatur oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas. Kenapa tidak memiliki kapabilitas? Mungkin saja mereka taat pemilihannya itu adalah money politik yang juga didasarkan pada unsur-unsur korupsi. Ya. Kemudian cara moralitas, pembinaan mental, moral, ceramah agama, pesantren-pesantren, ya, kemudian juga penyuluhan hukum, ya. Ya, bagaimana supaya masyarakat melek hukum, mau jadi saksi, ya. Ya, terus mencerdaskan kehidupan masyarakat bahwa tindakan-tindakan itu adalah korup yang perlu dihindari. Kemudian cara lain adalah melalui upaya-upaya yang dilakukan secara tegas oleh lembaga anti rasuah, yaitu KPK. Jadi yang pertama, KPK melakukan pencegahan, ya, penanaman semangat nasional ini melalui edukasi, melalui pembuatan produk undang-undang, kemudian sosialisasi produk undang-undang yang berkaitan dengan anti korupsi, kemudian melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, ya. Jadi tidak saja di tempat KPK, tetapi juga di seluruh rekrutmen pemerintah kita sudah mulai melalui online system, ya, melalui beberapa sistem rekrutmen yang menggunakan media digital yang mungkin sulit diterobos, ya. Meskipun Anda pintar, secara akademik pintar, kemudian juga mungkin di kampusnya, ya, cum laude, ya. Tapi kalau Anda tidak dalam kondisi yang sehat, ya, melakukan tes itu bisa juga tidak lulus. Ya, misalnya menulis nama kurang, menulis tanggal lahir tidak sesuai, ya. Karena banyak sekali saringan. Dari memasukkan administrasi saja Anda sudah tersaring. Meskipun pintar secara akademik, tapi Anda mensepelekan sistem itu, maka Anda tidak akan lulus, ya. Jadi meskipun Anda mengupload KTP dengan berapa byte, ya, jadi supaya bisa terupload, ya. Lalu Anda men-scan-nya dengan ukuran yang lebih besar, berarti Anda tidak pintar di bidang teknologi. Kemudian disuruh mengupload seluruh persyaratan dalam sekali upload, Anda bertahap menguploadnya. Sekarang KTP-nya, besoknya persyaratannya, akhirnya Anda hilang dari sistem itu dan tidak bisa masuk lagi. Jadi ini diperlukan orang-orang yang benar-benar pintar dan cerdas, ya. Sehingga kalau ini dilakukan rekrutmen pemerintah secara baik 5 tahun saja ke depan, maka kita akan memiliki tenaga-tenaga profesional yang handal di bidang layanan publik dan pelayanan pemerintah. Saya meyakini ini kalau terus berjalan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, baik dalam pemberantasan korupsi, baik dalam pengawasan keuangan melalui media digital, ya, penindakan-penindakan hukum yang sudah KPK itu sudah mencapai jejaringnya sampai ke tingkat daerah, ya, bahkan sampai ke tingkat kecamatan itu, ya. Sehingga nanti 5 tahun ke depan pengganti presiden ini juga melakukan hal yang sama, maka kita cukup waktu 15 tahun negara kita akan menjadi sangat baik. Kenapa saya bilang pulihnya akan cepat? Karena kita memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang saya herankan, kita memiliki segalanya dibandingkan ke negara-negara lain. Katakanlah negara maju seperti Amerika, Jepang, ya. Mereka tidak memiliki sumber daya yang kita miliki. Kita memiliki sumber daya tambang emas, ya, minyak, batu bara, ya, matahari yang cukup untuk menumbuhkan pertanian, air yang cukup untuk menumbuhkan pertanian dan perikanan, sumber daya laut yang luar biasa yang setiap hari dicuri oleh negara lain.
mestinya negara kita sangat sejahtera dan tidak perlu bekerja ke luar negeri. Ya. Tapi kesadaran tentang korupsi, kesadaran mengelola sumber daya alam, ya termasuk mahasiswa juga koruptor. Ya. Kenapa saya bilang koruptor? Dia tidak belajar sungguh-sungguh di kampus. Ya. Beberapa dari mahasiswa belajar hanya mencari ijazah. Tidak benar-benar ingin bisa mengelola sumber daya alam. Tidak benar-benar ingin mengelola sumber daya manusia secara baik. Itu juga termasuk orang yang korup. Ya. Sehingga 4 tahun mereka gunakan waktunya dengan sia-sia. Ya, kalau pembayaran masih sangat murah. Saya bilang masih murah karena kita membayar SPP katakanlah 3 juta, subsidi negara sangat besar. Ya, terhadap mahasiswa bersangkutan. Itu sebabnya saya bilang mahasiswa-mahasiswa yang tidak serius belajar itu adalah koruptor. Ya, karena negara mensubsidi lebih besar dari biaya SPP yang dia bayar. Kalau bayar SPP 3 juta, kemungkinan satu mahasiswa itu menghabiskan dalam satu semester itu mencapai 18 juta. Jadi berapa yang harus disubsidi oleh negara? Nah, ini harus dipahami sehingga kita sebagai mahasiswa juga harus melakukan tindakan-tindakan yang benar. Setelah selesai dalam pendidikan ini, Anda benar-benar bisa dimanfaatkan atau bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua ada upaya penindakan dan upaya edukasi. Jadi upaya penindakan, kalau sudah benar-benar koruptor, maka dia harus ditindak dengan benar sehingga tidak mempengaruhi atau merambah ya, atau meluas kepada koruptor-koruptor yang lain. Ya. Jadi menciptakan orang-orang koruptor berikutnya. Upaya edukasi. Jadi tetap dilakukan edukasi terhadap masyarakat, baik melalui media sosial, ya, kemudian melalui sidang-sidang yang dibuka, ya, kalau ada sidang-sidang korupsi yang terbuka. Ya. Jadi meskipun tidak dibuka oleh televisi, Anda bisa membaca risalah-risalahnya melalui media online yang dibuat oleh KPK. Ya. Nanti kalau media televisi aja kita inginkan, ribuan kasus di seluruh Indonesia tidak mungkin dimuat dalam televisi. Ya. Nah, ini perlu kita cermati, kita dukung aktivitas yang dibangun oleh KPK apapun bentuknya. Kalau ada himbauan dari KPK, perundang-undangan dari KPK, kita wajib mestinya meng-share kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para atau gerakan organisasi yang anti korupsi. Apakah itu LSM, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian, ya. Wajib kita ikut mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat secara benar bagaimana supaya korupsi ini bisa ditiadakan. Kemudian kita lanjutkan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat atau klien. Sistem yang berdasarkan perkerabatan tradisional ini harus mulai kita tinggalkan. Ya. Jadi kita harus mengacu berdasarkan pada profesionalisme kerja pemerintah. Sistem yang berdasarkan pada pola perlindungan pengikut tradisional, ya, juga harus ditinggalkan. Ya. Jadi bagaimana pola-pola yang sangat sederhana, ya, semua keputusan-keputusan yang didasarkan pada kekerabatan mulai ditinggalkan dengan profesionalisme. Ya. Jadi meskipun kita berasas pada modern dan profesionalisme, hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dalam hal tertentu tetap dipertahankan. Tapi dalam rekrutmen pegawai, ya, kemudian pembagian akses dan sumber-sumber daya, perlu kita pikirkan mengacu pada asas profesionalisme. Sistem modern yang berdasarkan pada atasan bawahan
Sistem yang berdasarkan pada kultur kewarganegaraan, nah ini yang harus dibangun. Ya. Jadi bagaimana memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan sebagaimana layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas hubungan dari pimpinan dengan bawahannya. Bagaimana pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin luas sehingga daya dukung dan kepercayaan pada pemerintah semakin kuat. Sistem berdasarkan pada kultur kewarganegaraan atau citizen charter. Jadi masyarakat merasa memiliki, ikut mengawasi, ikut terlibat di dalam sistem penyelenggaraan negara dan layanan publik sehingga nanti akan tercapai apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah semakin ringan di dalam bekerja. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem kepribadian yang mendorong korupsi yang perlu kita waspadai. Ya. Yang pertama ada korupsi politis, deprivasinya penerimaan pengakuan persetujuan kecintaan. Ya. Jadi tuntutannya kekuasaan, respek, pembenaran, kasih sayang. Jadi deprivasi itu yang kita maksud bahwa setiap orang ingin mendapatkan pengakuan, ingin dicintai oleh masyarakatnya, sehingga diperlukan cara-cara baik secara formal maupun secara informal. Ya. Apakah dia menerabas dengan cara-cara yang tidak benar atau sebaliknya dia akan menempuh cara-cara yang benar dengan profesionalisme. Nah sekarang publik yang menentukan. Saat ini kalau masih banyak orang yang money politik dibutuhkan, maka orang-orang yang menggunakan program dan cerdas niat baik mungkin akan jarang dipilih. Ya, ini tantangan yang terbesar adalah pada kita semua masyarakat kita. Ya. Mulai kita berpikir, kalau masyarakat berpikir kita cari yang profesional sekali saja memilih 5 tahun ke depan kita akan selamat. Jadi peraturan-peraturan yang mereka buat benar melindungi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja. Ya. Tidak, malah sebaliknya hasil-hasil keputusan mereka bisa melindungi para penguasa di bidang akses usaha. Ya, kalau sudah penguasa menguasai parlemen, maka kaum buruh tidak akan bisa berbuat banyak. Kekuasaan, respek, pembenaran, kasih sayang. Jadi tuntutannya apa? Jadi secara politik kita ditempatkan di situ supaya dia respek terhadap masyarakat, memiliki kasih sayang terhadap masyarakat. Ya. Yang disenangkan secara politik yang korup, ya, jabatan menjadi bosisme, ya. Penunjukan, pemilihan, pembenaran diri, superioritas, moralitas, kepengikutan, ya. Ada klik, ya. Ada chemistry, ya. Sehingga kalau begitu maka akan dibangun semacam istilahnya itu kerajaan, ya, apa istilahnya itu. Jadi orang-orang yang berkuasa di seputaran keluarga dinasti. Jadi itu yang senang dilakukan oleh para koruptor, ya. Tapi sebenarnya tuntutannya masyarakat itu adalah kekuasaan itu harus respek dan benar. Kemudian kita lanjutkan ke korupsi material. Kesenangan, penghasilan, kesempatan, pendidikan. Ya. Jadi ada landasan yang dipakai dia secara material adalah apa yang dia senangi, kemudian penghasilan juga, kesempatan yang dia bangun, dan tingkat pendidikan yang dia gunakan untuk mencapai kedudukan. Ya. Apa yang akan tercipta di situ?
kehidupan yang kaya, gaji, suap, komisi dagang, manipulasi promosi, kombinasi dari semuanya itu. Kemudian pendidikannya digunakan untuk informasi ke dalam dirinya sendiri. Jadi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuntutan yang dicapai oleh juga masyarakat yang korup, ya. Jadi yang mendukung koruptor, kenyamanan, kesejahteraan, kekayaan, keterampilan, kemudian penerangan dan penjelasan. Jadi dua sisi dari masyarakat juga bisa korup mendukung material korupsi ini, ya. Jadi sama-sama ciri-cirinya hampir sama, ya. Lalu kita lanjutkan dengan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang rawan maladministrasi. Ya, perlu juga ada mendapat sedikit pengetahuan bagian-bagian mana yang rawan terhadap maladministrasi itu. Yang pertama adalah kebijakan yang menguntungkan kontraktor. Ya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu berpotensi untuk terjadi korupsi. Pemungutan pajak yang tinggi. Jadi misalnya kenaikan pajak sangat tinggi. Ya, ini juga menjadi peluang bagi korupsi. Karena banyak yang tidak mampu membayar, maka banyaklah muncul para pengusaha atau pembayar pajak melakukan mental menerabas atau menyogok, ya, oknum-oknum tertentu. Jadi tidak apa-apa pajaknya tinggi tapi Anda tidak akan membayar sebesar itu, ya. Dengan upaya-upaya menerabas maka Anda akan bisa membayar lebih sedikit. Nah, ini kembali lagi pada oknum-oknum di sana. Penetapan tarif untuk industri, ya sama. Jadi ada negosiasi ketika kita menetapkan tarif industri, penetapan UMR, penetapan juga harga, terutama industri-industri yang bersifat komersial maupun industri-industri yang bersifat dasar, seperti misalnya bahan pangan, ya. Contoh misalnya impor daging, ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengimpor yang memenuhi syarat undang-undang semestinya. Tetapi nanti dengan upaya korupsi diciptakan situasi tertentu sehingga tertunjuklah orang-orang tertentu untuk melakukan impor, ya. Kemudian pinjaman pemerintah dan pembebasan pajak, ya. Peluang juga melalui pinjaman pemerintah. Apakah itu melalui BUMD, apakah melalui pemerintah lainnya, ataupun pinjaman luar negeri, ya. Pengalokasian bahan-bahan mentah, ya. Kemudian pemberian subsidi. Nah, banyak lagi yang lain yang Anda bisa identifikasi, ya, menurut pengalaman Anda, sehingga nanti kita lebih waspada dan mengetahui ruang-ruang mana yang kemungkinan bisa korupsi dari setiap penyelenggara layanan publik. Jadi demikianlah pertemuan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dapat memberi pengetahuan tentang korupsi. Apa yang disampaikan ini hanya sebagai contoh-contoh kecil yang mungkin saja tidak real di dalam pemerintahan kita, sehingga tidak menjadi polemik ketika membahas soal korupsi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.